Buat kalian yang membutuhkan pelayanan dari kami dari iGain, teman-teman bisa mencatat nomor kontak yang ada di tayangan ini di awal atau di akhir. Kalian bisa kontak ke nomor kita dan kalian akan dilayani. Mungkin kalian adalah orang baru atau mungkin ada di kota Semarang dan kalian butuh dilayani lebih lanjut, silahkan kontak ke nomor yang tersedia di tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai Inspiration People, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan bisa melalui rekening kita di nomor yang tertera, atau bisa scan barcode QR Code BCA, bisa juga melalui OVO atau GoPay di nomor yang tertera di atas. Segera daftarkan diri kalian untuk join di kelas Ireland online Zoom hari Rabu tanggal 23 September dengan tema Activate Your Gift. Tentunya dengan pembicara yang berpengalaman pada bidangnya. Buruan join! Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada duanya untuk setiap kami. Ku tiada lagi kasih yang seperti Engkau Tuhan, kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari semuanya kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Tuhan, yes Tuhan Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada. Kau ku kagumi Tuhan, ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu Tuhan. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa buat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
Halo teman-teman semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan akan firman-Nya, karena kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami datang kepadamu, kami rindu, kami haus, kami ingin Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu, bangkitkan roh kami, bangun kehidupan kami dari firman-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu berkuasa, mengubahkan kami, memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari-hari ini kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan saya berdoa supaya teman-teman semua sampai hari ini dan seterusnya akan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan. Karena itu saya mau sharing sesuatu dari hati saya pada hari ini untuk semua kita, karena hidup perjalanan kerohanian kita itu seperti sebuah peperangan. Mungkin tidak terlihat di alam nyata, tapi kita hidup di dalam peperangan untuk berjalan di dalam iman kita, berjalan di dalam pengharapan kita, berjalan di dalam kasih yang Tuhan berikan. Hidup kita seperti dalam sebuah peperangan. Karena itu juga Paulus memberitahu kita bahwa kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Begitupun juga Tuhan memberikan kita alat, tools, perlengkapan melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk bisa memperlengkapi kita. Dan juga dia memberikan penolong yang lain. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang terus menuntun bersama dengan kita. Dan kita juga punya firman Tuhan yang harus kita baca, pelajari, renungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan semua itu membantu kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah untuk bisa memenangkan pertandingan iman kita di dalam pertempuran kerohanian kita. Dan karena sekarang, apalagi di masa seperti sekarang ini, kita sedang menghidupi ini, kita sedang di tengah-tengah pertempuran ini, di tengah-tengah peperangan kerohanian kita, maka kita harus terus maju, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ada satu yang mau saya bagikan adalah salah satu jenis karunia yang bisa kita gunakan, yang bisa kita minta dari Tuhan untuk kita bisa pakai di dalam kehidupan keseharian kita. Karena ini hal yang sangat penting, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, kita memerlukan perlengkapan dari Allah. Salah satunya adalah karunia yang Tuhan beri, yaitu karunia berbahasa atau speak in tongue. Mungkin buat sebagian orang karunia ini merupakan hal yang aneh, tidak masuk akal, tidak cukup logik, dan menjadi pertentangan bagi banyak orang. Tapi kita mau belajar untuk membaca dari kebenaran firman Tuhan dan kemudian kita belajar untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kita. Ini adalah salah satu alat yang Tuhan beri untuk kita bisa bertahan dan bahkan membangun diri kita dan sampai kita bisa memenangkan pertandingan iman kita, yaitu berbahasa roh. Kita belajar bersama-sama dari apa yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia dan dibagi dalam 3 bagian besar yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan perkataan mulut kita, kemudian juga berkaitan dengan kuasa. Apa saja 9 karunia itu dibagi dalam 3 bagian besar berkaitan dengan pengetahuan, yaitu hikmat, perkataan hikmat, kemudian pengetahuan, kemudian ada membedakan roh. Kemudian kita lihat di tabel yang kedua adalah perkataan. Di sana ada perkataan nubuat, ada perkataan bahasa roh, kemudian menafsirkan bahasa roh, dan ada juga kuasa yang berkaitan dengan kuasa yang Allah lakukan dalam hidup kita melalui gift, karunia, gift of the Spirit, yaitu mujizat, kesembuhan, dan karunia iman. Dan karunia berbahasa roh masuk di antara 9 karunia itu, dan kita bisa memakainya, mempergunakannya karena Alkitab menuliskannya buat kita dari karunia-karunia ini. Mungkin teman-teman juga bisa memiliki karunia-karunia yang lain, apa yang Roh Kudus berikan buat kita, tapi kita akan hanya membahas satu saja, yaitu karunia untuk berbahasa roh.
atau speak in tongue, berbahasa lidah. Di 1 Korintus 14 ayat yang kedua dituliskan di sana, 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa berkata-kata dengan berbahasa roh, dia sedang berkata-kata kepada Allah. Terjemahan literalnya berbicara seperti ini. Sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah. Karena tidak seorang pun mendengarkan dan dia membicarakan misteri dalam roh. Dari kata aslinya mysterion, secret, hal yang rahasia. Jadi setiap orang yang berbicara dengan bahasa roh atau bahasa lidah ini adalah kita sedang berbicara kepada Allah, mengucapkan hal-hal yang secret atau hal yang rahasia di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang rahasia, ada hal-hal yang tersembunyi, bahkan yang mungkin tidak dimengerti oleh logika manusia kita. Roh kita bisa mengertinya bersama roh Allah. Saat kita sedang mengucapkan bahasa roh kita sedang berbicara kepada Allah. Maka kalau kita melakukannya dengan benar dari dalam spirit kita, dari dalam hidup kita, maka kita sedang berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia, karena perkataan ini tidak dimengerti oleh bahasa manusia. Kemudian di sana kita sedang membicarakan misteri. Roh Allah dengan roh kita sedang terkoneksi, kemudian membicarakan hal yang misteri, hal yang rahasia yang mungkin kita belum mengertinya hari ini, belum terjadi di alam jasmani atau di alam nyata. Tapi kita sedang mengucapkannya dari dalam spirit kita, dari dalam roh kita. Kita sedang berkata-kata kepada Allah. Perlu kita mengerti bahwa saat berbahasa roh kita tidak sedang seperti kerasukan. Tidak bisa dikendalikan, bukan seperti itu. Kita bisa mengendalikan. Kita bisa mengendalikan anggota tubuh kita sesuai dengan apa yang kita mau. Diperintahkan dari otak dengan kesadaran kita, kemudian kita lakukan. Termasuk juga berbahasa roh, karena Roh Kudus adalah pribadi yang tertib, Tuhan adalah pribadi yang tertib, maka kita punya kuasa untuk membuka atau menutup mulut kita. Seperti sekarang, saya sedang berbicara, maka saya punya kuasa untuk berbicara, kapan berhenti, kapan buka mulut, kapan menutup mulut, kapan mulai berbicara, kapan mulai stop. Dan kita punya kuasa di sana. Ketika kita membuka mulut kita, ketika kita mulai berbicara, maka Roh Kudus ketika mulai berdoa, Roh Kudus akan memakai mulut dan lidah kita untuk berkata-kata. Bersamaan terkoneksi dengan spirit kita. Saat pertama kali mendapatkan karunia berbahasa roh, waktu itu yang saya rasakan adalah seperti Tuhan memakai lidah saya untuk berkata-kata sesuatu yang saya tidak mengerti arti bahasanya, karena setiap suara ada maksudnya. Seperti ada sandi-sandi tertentu, ada kode-kode tertentu. Begitu juga dengan bahasa roh. Meskipun tidak kita mengerti dengan logik manusia, bahasa manusia kita, tapi ternyata berbahasa roh kita sedang menyampaikan hal yang rahasia. Ketika berdoa, menyembah dalam bahasa roh, kita sedang berenang di dalam rahasia Allah, dalam dimensi kerohanian kita, dalam roh kita. Kemudian dengan roh Allah, kita sedang masuk berenang jauh melebihi akal manusia kita. Kemudian untuk menyelidiki apa yang tersembunyi dalam batin kita dan dalam diri Allah. Roh kita dan Roh Kudus membantu kita untuk mengenal siapa Allah. Itulah yang terjadi ketika berbahasa roh. Jadi ketika kita mulai, teman-teman nanti misalnya yang pertama kali berbahasa roh, kita bisa mengendalikan mulut kita. Dan ketika kita membuka mulut berkata-kata sesuatu, mungkin dimulai dari kata haleluya, mungkin dimulai dari kata-kata pujian kita, maka Roh Kudus bisa memberikan karunia itu. Caranya adalah kita percaya, meminta, dan membuka mulut kita. Maka nanti Tuhan akan memakai lidah kita berkata-kata dalam hal yang rahasia tadi, yang tersembunyi. Maka kita akan bisa masuk dalam dimensi rohani ketika kita belajar berbahasa roh. Tujuannya adalah 1 Korintus 14 ayat yang keempat menuliskan, the one speaking in a tongue build
himself up. Siapapun yang berkata-kata dengan bahasa roh sedang membangun dirinya. Build himself up. Dia sedang membangun. Kalau kita sedang berkata-kata dengan bahasa roh, kita sedang membangun dirinya sendiri. Kita sedang membangun diri kita. Ini sangat penting karena di dalam peperangan kita perlu terus dalam kekuatan. Kita makan secara jasmani, kita juga perlu makan dan membangun manusia, roh, jiwa, tubuh kita. Yang menarik adalah kata membangun atau build di sana dari kata oikodomeo. Dari kata dasarnya oikodomeo. Dan kata ini juga dipakai di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam konteks bangunan fisik. Seperti bangunan bait Allah yang ada di kitab Injil di Matius, di Lukas. Di sana menggunakan kata oikodomeo. Jadi membangun sesuatu yang bersifat fisik. Mungkin selama ini yang kita mengerti adalah berbahasa roh untuk membangun manusia roh kita. Benar, untuk membangun jiwa kita tentu saja. Tapi ternyata kata build itu juga membangun secara fisik. Maka ketika kita sedang berbahasa roh, kita juga sedang membangun roh kita, iman kita, dan kita juga sedang membangun tubuh kita. Karena tubuh kita adalah juga bait Allah. Seperti pewahyuan yang diterima oleh Paulus. Tubuh kita juga adalah bait Allah. Maka ketika berkata-kata dengan bahasa roh, kita sedang build ourselves up. Kita sedang membangun roh, jiwa, dan tubuh kita. Apalagi di masa seperti ini, kita perlu lebih sering secara berkala melakukan ini. Karena untuk build up ourselves. Bayangkan kalau kita lemah, kita akan mudah kalah di dalam perjalanan kerohanian kita ataupun di dalam peperangan kehidupan kita. Di dalam pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa apa yang dituliskan di Alkitab kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sangat praktikal. Bisa digunakan termasuk berbahasa roh. Setiap hari kita perlu melakukannya secara berkala. Tidak perlu dalam volume yang keras. Kita bisa pelan-pelan setiap hari. Kita bisa mempraktekannya. Korabasyete kira larang batang. Nah dengan pengertian yang benar dari dalam roh kita, maka itu akan membangun kita, menguatkan kita dari dalam, dari roh, jiwa kita kuat dan bahkan fisik kita kuat karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Maka Tuhan juga mau tubuh kita sehat, kuat, terjaga dengan baik. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka lakukan ini. Ini salah satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kita bisa lakukan, membangun kehidupan kita. Cara paling mudah, membangun kehidupan kita. Tuhan kasih gift, Tuhan kasih toolsnya melalui berbahasa roh. The one speaking in a tongue build himself up. Dari roh, jiwa, tubuh kita dibangun setiap hari. Tentu saja kita juga harus melakukan tanggung jawab sebagai manusia. Menjaga makan, pola hidup, menjaga istirahat, pola olahraga kita dan lain sebagainya kita lakukan dengan baik. Di sisi lain dalam bidang kerohanian kita bangun manusia roh kita, jiwa dan tubuh melalui berbahasa roh yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa bertumbuh seimbang di antara secara jasmani, jiwa dan roh kita. Lalu bagaimana caranya ketika kondisi bingung? Seringkali kita menghadapi hal-hal yang kita nggak ngerti, sulit buat kita. Dan kita bisa merasa bahwa hal ini sulit tentang masa depan, kekhawatiran. Kita nggak ngerti harus bagaimana di dalam kondisi bingung. Saya pernah mengalaminya ketika anak saya jatuh ketika dia sedang bermain. Waktu itu ada di ruang tamu, dia punya satu mainan mobil-mobilan kecil. Dan ketika dia naik, dia agak condong ke depan. Waktu itu di ruang tamu ada saya, ada istri saya, kemudian ada anak saya. Sekian tahun yang lalu. Dan kemudian dia posisi badannya agak condong ke depan. Dan ketika naik mobil-mobilan kecil itu, karena dia posisinya agak maju ke depan dan dia belum cukup bisa punya refleks untuk menahan dengan kedua tangannya, akhirnya dia terjatuh ke depan dengan bagian muka hidungnya yang menyentuh lantai duluan. Nah kemudian dia nangis. Apa yang terjadi? Kita panik, kita bingung. Ketika saya angkat, saya gendong dia, sudah pasti dia menangis. Suasana lebih panik. Dan yang lebih panik ketika mulai keluar darah dari hidungnya.
ada sesuatu, pikirannya macam-macam. Kita udah panik, kita udah bingung apa yang dilakukan. Saya teringat satu hal, ketika logika saya tidak bisa bekerja di sana, maka yang saya lakukan adalah paling mudah, paling bisa berdoa, tidak tahu apa yang harus didoakan, dengan kata-kata saya berbahasa roh. Sambil gendong anak saya berbahasa roh, sambil tenangin dia, kemudian ambil tisu, bersihkan darahnya, tetap menjaga ketenangan dalam hati. Saya nggak ngerti harus bagaimana, panik, apa yang harus dilakukan, sambil berdoa. Dan di sana Tuhan menuntun kita, menolong kita, memberikan hikmat. Setelah selesai kita coba kompres dengan air es, air dingin untuk menenangkan dia, kemudian untuk memberhentikan aliran darah di hidungnya. Dan kita coba cek besoknya apakah akan masih keluar darah. Tentu saja akan dilakukan tindakan berikutnya. Tapi puji Tuhan waktu itu akhirnya sembuh dan tidak terjadi apa-apa lagi. Nah, di sanalah salah satu fungsi ketika kita mulai bingung, kita tidak tahu harus berdoa apa, kita nggak ngerti. Kadang di dalam kehidupan kita bisa muncul berbagai macam perasaan, feeling, pemikiran yang kita nggak ngerti. Dan itu bisa terjadi. Jangan kira hanya terjadi pada orang tua. Anak-anak muda pun banyak terjadi masalah. Banyak anak muda, masih muda juga bunuh diri. Kalau kita baca berita-berita karena nggak ngerti harus bagaimana, kecewa, sakit hati dengan orang tua, bangun. Manusia roh kita, koneksi kita dengan Allah, salah satu yang paling mudah dengan berbahasa roh. Tinggal kita ucapkan dari dalam hati dan iman kita. 1 Korintus 14 ayat 14 menuliskan begini, bagaimana saat kita bingung, akal kita nggak ngerti, panik, bingung, tidak tahu harus bagaimana. But if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unproductive. Kalau aku berdoa dengan bahasa roh, rohku yang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Ketika berdoa dengan kata-kata, dengan akal bahasa manusia, akal budiku berdoa. Hal ini tidak berarti bahwa akal budi kita tidak penting. Tidak sama sekali. Semuanya berjalan beriringan secara proporsional. Kita perlu belajar Alkitab, kita belajar mengerti, kita belajar dewasa, kita belajar dari sesama kita, dari semua sumber yang kita bisa, tapi kita juga menggunakan waktu-waktu tertentu. My spirit prays, but if I pray in a tongue, ketika saya berdoa dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah, when I speak in tongue, my spirit prays, spiritnya berdoa. Dengan hal-hal yang rahasia tadi yang tidak terkatakan, but my mind is unproductive. Sementara akal budi kita di stop, seperti switch off, switch on. Tapi pasti masih ada di sana. Jangan khawatir bahwa akal budimu akan hilang, karena kita bisa memakai itu sesuai pilihan kita, karena kita bisa mengendalikan itu, dan Roh Kudus akan memakainya. Berdoa, spiritnya berdoa, roh kita berdoa. Gak tahu harus berdoa apa, kata-kata kita. Kadang kita bisa ngalami situasi di mana cuma bisa gitu aja. Dan spirit kita berdoa, syakatakala rabasin. Pelan-pelan aja. Dan itu akan memberikan ketenangan, membangun dari dalam, bahkan memberikan efek yang baik ke jasmani kita. Tadi kita udah bahas, oikodomeo, build yourself from the inside sampai terpancar keluar, karena hidupmu adalah bait Allah yang kudus. Kita lihat lagi Roma 8 ayat 26. But the Spirit Himself, ini yang menarik. But the Spirit Himself, Roh Kudus di dalam kita, the Spirit Himself makes intercession for us. Dia berdoa bagi kita, dia bersyafaat bagi kita. Siapa? The Spirit Himself. Roh kita bersama roh Allah. Kita bingung kan tadi, gak ngerti harus ngapain. The Spirit Himself. Maka ada hal-hal yang gak bisa kita mengerti akan bekerja di sana. Yang hal-hal yang tidak kita pahami akan bekerja di sana. Sekali lagi bukan berarti kita tidak memakai otak logika kita. Pakai semaksimal mungkin. Belajar Alkitab, mengerti firman, mendengarkan khotbah. Untuk mengerti, pakai akal logika kita dengan maksimal. Kemudian secara proporsional gunakan juga spirit kita. Kemudian kita bangun manusia roh kita. Nah di sana, the Spirit Himself make intercession. Dia berdoa syafaat. For us with groanings which cannot be uttered. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya berdoa buat teman-teman supaya bisa mengerti dan menangkap akan hal ini. Di hari-hari yang ke depan ketika hari makin sukar. Ada momen di mana kita tidak bisa mengerti. Tapi jangan tunggu momen itu datang. Bangun sejak hari ini. Tapi ketika momen itu datang, berdoa.
dengan bahasa ini, maka Roh Kudus, the Spirit Himself, make intercession. Bukankah itu luar biasa? Roh Kudus berdoa buat kita. Dia membuat doa syafaat buat kita. Padahal kita nggak ngerti nih apa yang terjadi, kita bingung, kita nggak bisa pahami, dan Roh Kudus berdoa buat kita. Make intercession, menolong kita dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan di situ akan kita bisa merasa kelegaan, merasakan kedamaian, tiba-tiba muncul kekuatan dari dalam diri kita, ada kuasa Allah dalam diri kita. Mungkin masalah tidak langsung selesai, tapi kita bisa berjalan terus dengan iman kita. Kita bisa berjalan terus dalam pimpinan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan mengerjakan satu demi satu, sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka terus jalan. The Spirit Himself akan berdoa buat kita, make intercession. Ini hal yang luar biasa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan, kita bisa berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan tadi. Bahkan Roh berdoa untuk kita, bersyafaat. Dan itu yang menguatkan kita, membangun kehidupan kita untuk terus berjalan di dalam firman Tuhan. Di Keluaran 2 ayat 24, ketika orang Israel dalam penindasan oleh bangsa Mesir, mereka nggak tahan, mereka dalam perbudakan, dan mereka berdoa dengan keluhan dan ucapan-ucapan erangan, mereka berteriak kepada Allah mereka. Dan apa yang terjadi? Keluaran 2 ayat 24. Sebelum Tuhan memanggil Musa, ini yang terjadi. Keluaran 2. Di Keluaran 3 nanti Tuhan menjumpai Musa. Tapi sebelum hal itu terjadi, bangsa Israel berdoa dengan keluhan, groaning. God heard the groaning and God remember His covenant with Abraham, Ishak, and with Jacob. Ketika orang Israel berdoa dengan keluhan itu, Tuhan mendengar. Dan dia ingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika kita berdoa dengan tadi berbahasa roh, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, with groanings, dengan keluhan-keluhan erangan, mungkin doa kita dari hati kita menangis, kita menjerit, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? Tuhan itu mendengar keluhan kita dan dia ingat akan janjinya. Wow, ada janji Tuhan. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, bahkan berdoa dengan keluhan itu, Tuhan itu mendengar. Dia dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Dia tidak memandang rendah kita, tapi justru dia datang menolong. Dialah Allah pembebas, dia Allah yang mengangkat kita, menolong kita, dia pembebas kita, dia penyelamat kita. Dan dari doa ini, apa yang orang Israel lakukan? Tuhan pilih satu orang yang bernama Musa, untuk menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari Mesir. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bahwa betapa pentingnya doa itu dengan groaning tadi, dengan keluhan. Ketika kita berdoa bersama Roh Kudus, with the Spirit, kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, yang mungkin kita nggak ngerti, bahkan masuk dalam misteri Allah. Di sana Tuhan mendengarkan keluhan-keluhan kita. Dia mendengarkan setiap teriakan kita, erangan kita dalam berdoa. Maka Tuhan adalah Allah yang mendengar and remember His covenant. Dia ingat janjinya dan dia mengingat bangsa Israel dan dia akan ingat kita. Siapa pembebas kita? Yesus Kristus. Dan kita akan dibawa semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai Yesus, mengalami dalam kehidupan kita dan mengalami pembebasan di dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami kemenangan. Saya berdoa supaya teman-teman mulai mempraktekkan akan hal ini setiap hari, bahkan kapanpun kita ada waktu luang, kita bisa berdoa secara berkala dengan doa berbahasa roh ini dari dalam hidup kita. Kalau ada yang belum menerima karunia, kita bisa berdoa minta kepada Tuhan dari hati kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu toolsnya dengan berbahasa lidah, speak in tongue, membangun, kemudian bisa membantu kita, dan Tuhan akan mendengarkan karena Dia akan mendengar dan Dia ingat janjinya buat kita. Dia akan mengirimkan pembebas, penyelamat, dan Dia Allah yang membebaskan dan menolong kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini, buat setiap kami, buat teman-teman
Saya mau berdoa buat kalian semua yang mungkin hari ini teman-teman belum menerima karunia berbahasa roh dimanapun kalian berada. Saya mau berdoa buat kita semua supaya Tuhan memberikan, menganugerahkan, karena ini adalah gift, bukan karena kebaikanmu tapi karena kebaikan Allah. Dia berikan karunia dalam hidupmu. Jadi kita bisa minta, dan hari ini kita minta dimanapun kita ada. Bapa di sorga, aku mau menerima karunia berbahasa roh dimanapun aku ada. Buka hatimu, buka mulutmu untuk bisa berdoa dan meminta dan menerima dari Tuhan. Tidak hanya hari ini, tapi setiap kali engkau bisa berdoa dan meminta dari hatimu. Engkau bisa ucapkan mulai dari satu kata yang sederhana, haleluya, terima kasih Tuhan. Kita bisa buka mulut kita dan Tuhan akan memakai mulut kita, dan karunia berbahasa roh itu akan diberikan buat kita dan kemudian kita pakai untuk membangun kehidupan kita. Dan kalau kita sudah, bagi kita yang sudah menerima karunia ini, jangan ditinggalkan. Kita sudah lupa, sudah lama tidak berdoa, pakai kembali, aktifkan kembali manusia roh kita dan bahkan membangun jiwa dan tubuh kita. Kita berdoa sama-sama. Korabasete kiralarabasete. Koramata karabasete kirapa. Biar kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kami semua Tuhan. Iman kami dibangkitkan, berjalan bersama Engkau dalam pengharapan kami. Terima karunia berbahasa roh dimanapun Engkau ada. Dan buat kita yang sudah menerima, kita aktifkan kembali, kita berkata-kata sejenak bersama-sama. Kemudian teman-teman harus praktekkan di rumah, pakai di dalam kehidupanmu masing-masing. Kiralarabasete kiralaraba, nobosete kiralarabasete kirimi. Tuhan akan membangun kehidupanmu, Tuhan akan menolong hidupmu dimanapun kau ada dengan semua pergumulanmu. Kalau kau merasa hidup ini berat dan kau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, berdoa dengan bahasa ini, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tetap belajar, tetap harapkan Tuhan, tetap pakai logikamu secara maksimal sesuai dengan kebenaran firman, dan kemudian bangun manusia rohmu dengan bahasa roh ini. Dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you.